Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu dan mami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai makin kita masih diberikan kesehatan. Sampai makin masih diberikan kesempatan untuk kembali mudzakarah, kembali duduk di majelis ilmu. Ya, setelah kita beberapa bulan ya istirahat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik untuk terus istiqamah di atas ilmu, dalam menuntut ilmu syar'i. Karena ketahuilah siaran tetokol ngaji ini tidak ada yang menandingi keutamaannya. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyyatuhu. Ilmu, menuntut ilmu tidak ada yang menandinginya, tidak ada. Nen tenara kaca pada kelebihan tetokol ngaji, kelebihan menuntut ilmu tidak ada. Pelungguh cari amalan apa yang memiliki keutamaan, maka nuntut ilmu tidak akan pernah dikalahkan. Tapi syaratnya idza sahhat niyatuhu, apabila niat kita benar. Mun niat sholah, niat bagus, benar-benar teliti ngaji, nanti narak si lain, maka insya Allah pelungguh akan bisa mengalahkan amal ibadah si yang lain walaupun dia memiliki keutamaan. Maka oleh karena nikah ya nikah sebagai penyemangat untuk kita semua agar terus semangat menuntut ilmu. Ya, dan mungkin sebenarnya ada kajian di baginya ke sebenarnya mungkin, namun napi namanya jadwal untuk nikah duluan share, makanya waktu yang dapat napi pamflet pengumuman yang kirim ke sini udah tetaplah ngaji, makanya kita datang ngaji jarin. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya kehadiran pelungguh dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang juga nasihatkan kepada pelungguh ya khususnya ya yang belum atau yang diberikan kelebihan harta, maka segera tunaikan ibadah haji. Ya, munarak butuh jual. Munarak butuh jual ukurannya. Saya nggak punya rumah, ukurannya masih ngontrak, nggak apa-apa ngontrak. Kalau ada pelungguh pakai untuk berhaji, lakukan. Munandek manara, maka perbanyak doa. Karena tidak ada yang bisa menghalangi pelungguh yang untuk melaksanakan atau menyempurnakan Islam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena nikah taufik semua dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang memiliki harta namun dia tidak disentuh hatinya untuk melaksanakan ibadah haji. Luwih dengan sugih lagu dirman Nabi aran tebing taufik. Bahkan
Kalaupun kita bilang apa namanya hartanya nikah munah haji 10 kali bau izin. Nggih. Namun kenapa? Karena hati yang tidak ada, niat yang tidak ada. Kemilih angen saigin lalu nikah di narak. Maka oleh karena nikah yang paling inti, yang paling utama adalah apa? Qasdu an-niyah. Tujuan niat untuk melaksanakan nikah. Al-azm, tekad yang kuat. Ampure, makanya nikah memang tekad. Beli lo tekad ya. Beli gati angen nikah. Mentanya tung kepeng, dek beli kepeng. Wallah, dek beli kepeng. Nggih. Lagu kisah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu hati kita. Dan dia kayak mimpi yang ke sana nih. Ya, subhanallah. Itu kata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pelunggut yang jangan pesimis. Ya. Jangan putus asa. Napi lagi pelunggut punya apa namanya orderan, Masya Allah banyak. Ya, luwe bangkat dan luwe tanak luwe gitu, bumi pair galuh. Ya. Boleh tahan. Dengar nih. Ya. Uli luwe apa namanya bumi pair luwe, Masya Allah luar biasa. Sepengingat, ampu. Gitu. Sepengingat. Ya, maka dengan Masya Allah. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Gitu. Cuma dan dia boleh napi-napi berdoa terus kepada Allah. Dan azamkan, tekadkan kuat-kuat agar bisa berangkat. Ya. Kalau sekedar untuk beli sorban, luwe beli sorban. Ele sakre luwe, de cakre gitu. Luwe sorban aja. Lagu ini kan bukan sekedar tanda supaya kita dibilang Pak Haji, enggak. Bukan tanda harus dibilang Pak Haji. Ingat, haji itu apa? Ibadah. Kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang apurayan, yang pakai nikah karena yang biasa di sana, yang pakai terus, maka kita bawa ke sini terus. Ya, makanya di saat yang lepas lain tidak. Apalagi untuk sholat, untuk kado lain tidak. Maka itu soalnya bukan karena pingin untuk dipanggil Pak Haji, ampun. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan nggih. Mudzakarah kita makin, yaitu pada pertemuan kita sudah membahas tentang apa namanya akidus sunnatir rawatib, sunnah yang paling ditekankan dalam sunat rawatib, yaitu salat Nabi, salat sunat sebelum subuh. Nah, mungkin kita akan lanjutkan yaitu apa? Sunnah ketika pergi ke masjid. Apa sunnahnya? Adz-dzahabu ilal masjidi wa fihi iddatu sunan. Qala rahimahullah taala. Pergi ke masjid nikah memiliki beberapa sunnah. Kenapa kita harus perhatikan sunnah nikah dan kenapa harus kita perhatikan? Karena nikah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sesuai dengan judul kitab nikah, Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah. Yaitu tentang sunnah Nabi dalam kesehariannya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maka isi kitabnya nikah full sunnah Nabi. Pegawaian Nabi marah basen tuh. Nggih. Jadi pegawaian Nabi doang isi dari nikah. Maka itu sebabnya apa? Kita harus berusaha, pelungguh tiang atau berusaha ndak tisu. Kerupuk nih. Sekali dengan api saarak. Pres no. Oke. Ini kelas kita sekarang. Sekali dong. Jelas. Nah. Baik, barakallah. Jelas cukup dah. 6. Kita lanjutkan nggih. Jadi apa? Sunnah nikah bukan berarti sunnah yang sifatnya apa? Mun tenggawe mau pahala, mun tenggawe dia berdosa, bukan. Nanti nikah maksudnya nih kita. Sunnah artinya perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa bima anna salatal fajr hiya awwalu salatin fil yaum. Bahwasanya salat subuh dia merupakan salat yang pertama untuk hari nikah. Yadahu fiha rajul lil masjid. Maka seorang dia pergi ke masjid. Maka oleh karena nikah
di saat pelunggut yang berangkat ke masjid setelah bangun tidur, dan ada beberapa sunnah yang sudah kita sebutkan bangun tidur nike. Bagaimana pelunggut yang sudah amalkan atau belum? Insyaallah nggih 100% atau 50%, 50%, 50-50, 50 kan, subhanallah. Berarti sering terlambat pergi. Nggih. Jadi usahakan diamalkan sunnah nike. Sunnah bangun tidur. Ya, ingat setelah bangun tidur baca doa, kemudian usap penentang deh. Siwak, nggih. Siwak. Kemudian keluar rumah baca sambil menghadap ke atas langit sambil lihat 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Nggih, kemudian setelah itu nikah Habib pelunggu tuh cuci ke tangan dan menghirup air. Hirup air sampai keluar. Karena apa? Karena syaitan nikah hinggap atau nginap dalam hidung kita. Taib, ini kita perhatikan. Apa saja sunnah-sunnah ketika pelunggut yang pergi ke masjid? Yang pertama, yusannu tabkir bidzahab ilal masjid. Disunnahkan pagian berangkat ke masjid. Aru-aru berangkat ke masjid, sunnah. Sedeman ngebang, pelunggutnya sudah di masjid. Ini sunnah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di samping beliau menganjurkan kepada pelunggut yang dan juga beliau lakukan. Itu bagaimana? Nabi kan jadi imam. Nah, ini udhrun lil imam. Khusus bagi imam tentu apa? Melihat jamaah. Melihat kaum muslimin yang sudah kumpul dalam masjid. Maka lihat Nabi SAW mun dek neman kumpul jamaah dek neman sugul untuk mulai sholat. Bahkan pernah dulu suatu saat terjadi pada zaman Nabi SAW, para sahabat sudah kumpul sampai mereka ketiduran. Nggih, suatu waktu, sebagai sebuah riwayat, suatu waktu Nabi SAW terlambat keluar dari rumah beliau. Sampai sepertiga malam terakhir baru beliau keluar. Nggih. Baru sugul gedeng. Nah, begitu beliau keluar dan para sahabat bangun untuk melaksanakan sholat subuh, dan sebagaimana disebutkan dan disebutkan oleh Imam Sun'ani riwayat tentang masa itu, para sahabat tidurnya sambil begini, ya cara tidur. Karena lamun tidur malam nikah ndik dasu lalu. Nggih, ndik dasu. Jadi pas rebak meleng. Jadi ndik dasu. Lagu mangke lamun pelunggu jauh galang. Oleh mimpi dah. Nggih. Akhirnya para sahabat tidak wudu waktu nikah. Tidak berwudu. Begitu datang Nabi SAW mulai sholat, selesai sholat baru Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati. Ini bukan salat subuh nih, salat apa? Isya. Di sepertiga malam terakhir. Nabi mengatakan apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salati fi hadhihi sa'ah. Sekiranya aku tidak memberatkan umatku untuk salat Isya pada waktu ini, maka aku akan perintahkan mereka untuk salat pada waktu ini. Artinya ini menunjukkan apa? Para sebagian ulama mengatakan bahwasanya sholat isya nike afdolnya adalah diakhirkan. Diakhirkan nike paling afdol. Namun itu kalau mun arak jamaah kanjen teh sholat. Lagu-lagu mesak-mesak je. Maka mengambil keumuman hadis Nabi SAW, yaitu apa? Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi salat yang paling afdal itu fi awwali waqtiha, di awal waktu. Nah, kita kembali. Jadi pelunggut yang dianjurkan untuk apa? Segera datang ke masjid. Sebagaimana dalil atau hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamuna ma fit tahjir." Sekiranya mereka tahu keutamaan apa? Persegera datang ke masjid. Tahjir. Artinya at-tabkir. Ta'ti ilal masjid mubakkiran. Pelunggut yang datang ke masjid pagi aru-aru.
Apa kata Nabi? Lastabaqu ilaihi. Niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mendatangi masjid. Lagu makin jangankan salat fardu nggih. Jumat doang sekali seminggu. Mun di mantai khotib di mantai. Namun tak adahan. Sangat dikendek nggih. Lagu kenyataan di beberapa tempat. Nyebok lagi? Nah, tetap nyebok. Alhamdulillah. Untung-untung udah nyebok. Ya, sok tak hadir sekali kan? Susah. Bahkan Masya Allah, ada beberapa tempat subhanallah gitu. Jadi khatib sudah setengah, baru naik. La ilallah. Dan yang sering alamin. Kebetulan waktu dia jadi khatib, jamaahnya baru berapa orang. Begitu mulai innal hamdalillah, baru mulai kumpul masjid ini, subhanallah penuh. Nah, ini kenyataan kaum muslimin pada saat ini. Artinya apa? Kalau kita tahu paham akan keutamaan kita pagi-pagi datang ke masjid, maka kita akan berlomba-lomba. Ya, kita akan berlomba-lomba. Pelunggut yang akan saling julu. Lagu ini tentu apa? Kembali ke iman masing-masing. Kembali ke iman kita masing-masing. Coba pelunggu lihat di Mekah ini ke jam siwa pelunggu berangkat. Dia debok ke Jumat. Ukurannya ini ke 2 kali dapat haji. Untuk Jumatan. 2 perlu salah. Subhanallah, yang berangkat jam 9 ampun iki. Jam siwa berangkat adalah hotel. Lampak sampai tuh nggih. Di penuh derangan. Tapi naik langan lift, parang jebau tamu ini lantai kedua. Ternyata penuh. Tergerong maju ke atas. Lantai telu penuh. Tahu-tahu Nabi paling atas tahu teh. Subhanallah. Jika baru jam siwa. Memperembe Malik lam tak lampak jam 11. Nggih, sangtoy le. Nggih terminal atau tab Jumat. Ini ke subhanallah semangat arti iman kaum muslimin. Memang beda. Nggih. Lagu ini ke lamun atau jauh kebiasaan ini ke di sana ke kampung masing-masing insyaallah akan makmur masjid. Akan makmur. Dan tanara pelunggut yang apa terlambat. Sehingga apa? Lamun terdatang berjumat mele paling bawah harus datang jam pire? Jam 6 subuh tuh. Nggih, toko lah tuh. Dene tulak-tulak Malik, jauh penyampah, napi cukup isi penyampah. Nggih. Oh subhanallah. Lagu selo bebel tergerong. Bahkan baru tak mulai sholat sunat nggih. Niki ampun elek. Tahu mas'ah, tempat sa'i. Ini ke tahu tekulu. Lantai yang paling atas. Mas'ah. Tahu sa'i ini ke. Baru tamu takbir. Tegeroh malik borong tersolat. Angkat subhanallah. Tulak akhir tiang. Ini pengalaman tiang sendiri nggih. Tulak tiang mita tahu salainan. Begitu mereka cek petugas polisi ini kadu bahasa Arab fusha, bahasa Arab. Bahasa Arab Nabi, bahasa Arab Al-Qur'an. Mereka kan biasa dan paham, nggak paham. Artinya apa? Kadang nggak paham mereka. Lamun dia sebagai penuntut ilmu, namun penuntut ilmu insya Allah paham. Ya, sampai dia bilang apa? Ya, antum pakai bahasa Arab bahasa Arab Fusha dia bilang. Artinya suruh kesana dulu. Subhanallah, begitulah kondisinya. Artinya apa? Semangat kaum muslimin seperti itu, masya Allah. Maka oleh karena ini abah tahu juga masya Allah baik kondisinya, ya, yang sudah berhaji, bang umroh, yang sudah berkali-kali umroh, masya Allah, dan bisa jumatan di sana, pasti dia akan mengetahui kondisi kaum muslimin yang semangat luar biasa. Makanya paling gede pelungguh, nggih berangan-angan untuk bisa umroh, iya paling tidak, ya, namun Arab milih umroh sila tebarang lemak, insya Allah, iya harus kita berusaha. Dan itu subhanallah niat, tergantung niat. Boleh angan, insya Allah mudahkan. Ini ke penat yang paman yang sendiri yang ngajak. Ayo paman, kita umrah bersama. Enteh, nah, itu bahasan. Subhanallah nggih, kalimat ayo itu terdorong oleh hatinya sekali udah pergi umrah. Mencari istri dah berangkat. Sampai bercerita ya Allah, mentertugati. Sebab tempat enak artinya Allah mudahkan dia untuk bisa berangkat. Makanya Allah ngajak pelungguh sila gitu bareng-bareng. Baik.
Waalaikumsalam. Kita kembali nggih. Wa tahjir wa tabkir lis shalah. Wa kana as-salaf rahimahumullahu taala. Dulu ulama salaf yahrisuna 'ala tabkir lis shalah. Mereka semangat untuk datang ke masjid untuk apa pagi-pagian datang ke masjid untuk salat. Bayangkan semangat mereka. An Sa'id bin Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib dia mengatakan, apa kata Sa'id bin Musayyib? Ini kan ulama salaf dari kalangan tabi'in. Nggih. Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala. Beliau mengatakan apa? Lihat. Ma adzana al-muadzinu mundu 30 sanatan illa wa ana fil masjid. Tidaklah azan dikumandangkan sejak 30 tahun lamanya. Artinya sejak 30 tahun azan dikumandangkan wa an illa wa ana fil masjid, melainkan anak sudah di dalam masjid. Yang sudah di masjid. Artinya di teman azan beliau sudah duduk di masjid. Artinya Nabi beliau mendengar azan nikah selalu balik ke masjid. Nanti le gedeng. Nggih, nanti le gedeng. Nanti ele kantor, nanti ele bangkat. Berarti pira jam ada begawean ada bangkat aruan tetule. Nggih. Jam 10 cukup wah gerah tak? Begawean doang nggih. Nggih. Batu Pak ya balik ke kita tun. Membantu Pak perbedaan buat perjanjian. Di makna kurangan sekedik upaan, yang penting jam 11 sudah selesai. Nah, menu. Kurang warna mana-mana di meju kan? Ada nasihat harian. Ayo cukup papirnya 40, gitu. Lagi yang penting ya yang penting jam 11. Nah, negara nama lalu 10 nih kan. Berat kalau tinggalan 10 gitu. Justru insyaallah berkah ini jauh lebih berkah insyaallah. Pelunggut yang menjaga akhirat, pelunggut yang jauh lebih akan mendatangkan keberkahan dari hanya sekedar menjaga 10.000 rupiah nih. Maka lihat apa kata ulama salaf, ya. Man asraha akhiratah asrahallahu dunyah. Wa man aslaha dunyah lan yusliha akhiratah. Barang siapa yang perbaiki akhiratnya, arti benar-benar sin perhatian akhiratnya. Salat jamaah selalu diperhatikan. Nggih. Kemudian apa? Yang penting akhirat. Tolak ukurnya akhirat. Walaupun begawean akhirat niatnya. Dia berusaha perbaiki akhiratnya. Apa kata Allah? Apa kata ulama? Ya, Allah akan memperbaiki dunianya. Dunia pelunggut yang akan diperbaiki oleh Allah. Di makna sekedik mau lagu berkah. Namun sebaliknya, saya berusaha periri dunia. Artinya hanya dunia saja diperhatikan, maka Allah tidak akan memperbaiki akhiratnya. Maka ini penting untuk kita perhatikan, gitu. Ya. Makanya boleh jadi kenapa kita tidak diperbaiki akhir dunia kita oleh Allah? Boleh jadi karena kita selalu mikirkan dunia doang. Boleh jadi. Ndek pelunggung tiangnya dah. Nggih. Bahkan kewajiban yang sekian tahun saja belum tiang tunaikan. Berarti apa itu dunia akhirat yang masih kurang berarti. Lebih banyak dunianya. Kewajiban yang sekian tahun sampai sekarang belum tertunaikan. La ilaha illallah. Semoga Allah mudahkan. Ya, maka oleh karena itu, ya, kita berusaha terus menjaga akhirat kita. Lihat bagaimana Sa'id Ibnul Musayyib. Beliau apa? Sebelum adzan sejak 30 tahun beliau sudah di masjid. Sejak 30 tahun nih kan. Enten sejak 2-3 hari. 30 tahun. Ya, umur beliau artinya sebelum waktu nikah beliau sudah berada di masjid sebelum azan. Wa qala aidan ma sami'tu ta'dzinan fi ahli mundu 30 sanatan. Dalam riwayat yang disebutkan, aku tidak pernah mendengar azan di rumahku sejak 30 tahun. Anik ya. Lek kalau dengar azan le balik. Berarti itu dengar azan elit masjid. Lagi terbajang. Di darat halangin itu menurut. Ini bajang masih baris-baris datang di masjid. Kan subhanallah. Besar tanggung jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan alasan masalah, ya.
Aneh apa suka nyepok la ilaha illallah. Ingat syababaka qabla haramik. Gunakan masa muda sendeman atau tua. Mudah tua jane haradang penghalang-penghalang. Nggih, bismillah. Jelas insyaallah nggih. Nah, ini disebut oleh Imam Ibnu Sa'id ya, fi tabaqat. Baik. Nikah sunnah yang pertama. Jadi usahakan berpagian, aru-aru datang ke masjid. Sampunan imam yang menunggu. Imam lelah nganti makmum nggih. La ilaha illallah. Mun dia mana qomat di teman bergerubusan. Nah, jadi ukuran apa? Ukuran berjamaahnya setelah qomat baru kita berangkat. Alasannya kadang kan kita sholat sunnah lebih afdal di rumah. Enggih tetun. Tapi dalam bab nikah ya, untuk lebih mengambil keutamaannya, ambil keutamaan untuk diam di masjid. Nggih, jelas insyaallah. Baik. Kemudian yang sunnah yang kedua. Ayakhruja min baitihi mutatahhiran. Hendaklah pelunggu ketika keluar rumah dalam kondisi suci. Ya sedeman tersogol balik untuk ke masjid, jok masjid, pelunggu uduk dulu. Nggih. Sampunan jadi alasan kan di masjid arak tau duduk. Ya disiapkan arak. Mun batal baru bekadu nih kita. Lagu usahaang. Waktu anda berangkat jok masjid, uduk dulu balik ke gedang dah. Nggih. Uduk ele gedang dulu. Sempurnang kebersihan. Nggih. Jadi agar apa? Lituk tabakhutahu, agar langkah-langkah pelunggut yang ini dicatat oleh malaikat. Berarti lamun tende wudu ele gedeng deh. Nggih, sendek anda berangkat berarti nenten narak nilain langkah tenike. Dinarak nilain. Marak pelunggu berangkat juga bangkat ajarin. Ada pahala sholat ada. Lagu pahala langkah pelunggu setiap langkah nikah tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalilnya yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin. Salatnya pelunggu tiang di di masjid secara berjamaah. Tazidu ala salatihi fi baitih. Itu lebih akan melebihkan pahala atas salat pelunggu di rumah. Jadi berumbu pahala lamun salat di masjid secara berjamaah. Wa salatihi fi suqi, dan lebih pahalanya dari pelunggu yang salat di pasar. Suq ile pekan. Nggih. Kadang-kadang salat pekan. Kan salat pekan karena berdagang sampai zuhur, terpaksa sholat di pekan. Nah, gitu. Mun terpaksa jadi kembe-kembe. Lagu nikah apa? Dia meninggalkan ibadah sholat secara istimrar berjamaah di masjid, nikah yang dosa. Makanya apa? Lihat kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Laki-laki yang mereka tidak la tulhihim tijarah, tidak dilalaikan oleh perdagangan. Wala bai', dan juga tidak dilalaikan oleh jual beli. Berarti berminta temangkin mun berdagang lepakan tutup jam 11. Lagu sepi pembeli jam zuhur. Emang nuh yang rezeki itu cukup. Ya kira cukup bekelor 10.000 saja lo. Cukup nggih insyaallah? Ah cukup alhamdulillah. Ya. Panggil cukup nggih. Insyaallah kan cukup. Lamun merasa tidak cukup, tidak akan cukup. Nggih. 100 juta sejelo, lamun terkena tidak cukup, tidak cukup. Nggih, tidak akan cukup. Tapi kalau pelunggu merasa cukup dengan 1.000, insyaallah Allah akan cukupkan. Insyaallah Allah akan cukupkan. Ya. Tapi kita kembali bahasanya apa? Salat berjamaah nikah lebih pahalanya dari salat di rumah. Dan juga sholat di pasar.
Berapa lebihnya? Bid'an wa isyrina darajah, lebih dari 20 derajat. Nah, bid'an ini ke angka di angka 3 sampai 9. Nggih. Dari angka 3 sampai angka 9 itu namanya bid'ah. Jadi dia apa namanya bilangan yang lebih dari angka 3 sampai angka 9. Berarti sebutkan 23, 24, 25, 26 sampai 29, hampir 30-an. Nah, ini kelebihan salat berjamaah di masjid. Wa dzalika anna ahadakum, oleh karena nikah salah seorang di antara mereka idza tawaddoa, apabila wudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia berusaha perbaiki wudunya. Ingat namanya ahsan. Jadi wudunya ini sesuai dengan cara wudu Rasul. Dia sekata pekolet-kolet. Walaupun memang ada pendapat sebagian ulama, di antara Imam Syafi'i umpama, cukup dengan berapa helai, tapi itu apa? Beliau membantah pendapatnya sendiri. Di antaranya ungkapannya apa? Idza shahhal hadits fa madhhabi. Kalau ada hadits yang lebih sahih itu pendapat saya. Berarti apa? Nabi kalau wudu dengan cara diusap ke belakang, kemudian maju ke depan. Itu cara Nabi. Maka itu pula cara apa namanya? Imam Syafi'i rahimahullah taala. Bagaimana Syafi'i rahimahullah taala? Ya, beliau termasuk ulama hadits. Ya. Nah, jadi apa? Kita kembali. Baik cara wudu kita nikah sesuai dengan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita perbaiki cara duduk. Ya. Kita perbaiki cara wudu kita yang benar. Kemudian tsumma atal masjid, kemudian setelah pelunggu yang wudu di rumah dengan cara yang baik sesuai dengan sunnah Nabi, pelunggu berangkat ke masjid. Lihat. Pelunggu yang berangkat ke masjid. La yanhazuhu illa shalah. Tidak ada yang mendorong pelunggu tiang keluar dari masjid kecuali hanya untuk sholat saja. Nentenara tujuan pelunggu tiang kecuali seke sholat. Jadi datang ke masjid hanya untuk sholat. La yuridu illa sholat. Tidak ada keinginan kecuali untuk sholat. Falam yakhtu khutwatan. Tidaklah dia melangkah satu langkah saja. Sekali melangkah. Ya. Apa melangkah? Nabi. Oh. Sekali lengkak nih ke lengkak. Awal lengkak. Sekek lengkak. Nikah apa? Satu lengkak doang nikah pelunggu apa? Rufi'alahu biha darajah, diangkat dengan sebab satu langkah nikah 1 derajat. Berarti mau pahala sekek dulu hitungannya. 1 langkah 1 pahala. Nggih. Wa huta anhu biha khati'ah, dan apa 1 langkah nikah dihapus darinya apa? Dengan sebab 1 langkah 1 dosa. Jadi berbarengan, 1 langkah nikah mengangkat, memberi apa namanya, mendatangkan pahala. Kemudian yang kedua menghapus dosa. Makin pelunggu seukuran drike le gedeng berangkat juga drike 100 langkah. Berarti berapa dosa yang diampuni nikah? 100 dosa. Tidak pahala mau pelunggu tiang 100 pahala. La ilaha illallah. Maka ini luar biasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Islam. Hatta yadkhulal masjid, sampai pelunggut yang masuk ke masjid. Ya, sampai pelunggut yang masuk masjid. Fa idza dakhala al masjidah, apabila sudah masuk masjid, kana fi shalah, dia terhitung dalam salat. Kana fi shalah, dan dia berada dalam salat. Baru tamu doang nih ke. Baru tamu doang terhitung apa? Terhitung salat. Ya. Berbeda untuk sholat malik ini. Baru tamu doang nikah udah terhitung. Karena sholat terhitung dalam sholat. Ya. Maka nanti sholat ya tahbisuhu. Selama sholat itu dia tidak menghalanginya, tidak menahannya. Artinya apa? Dia terus diam di dalam masjid. Diam di masjid, momot di masjid untuk menunggu jamaah si lain. Menunggu imam, dan diamnya nikah wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, dan malaikat senantiasa mendoakan pelunggu tiang selama pelunggu berada di majlis tempat pelunggu
salat tadi. Selama tertukul momot irik tak sak salat nika, malaikat terus akan mendoakan pelungguh tiang. Berarti tidak sugul tama doang, kecuali mun arak hajat. Momot terus. Begitu tama langsung sholat, kemudian duduk, momot. Pelungguh tiang akan didoakan oleh malaikat. Ya, apa doanya? Allahumma rahamhu, ya Allah rahmati dia. Kasih dia rahmat, kasihani dia ya Allah. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Ampuni dosa salah dia ya Allah. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima tobat-tobatnya. Malam yu'zi fihi, selama tidak ada, selama dia tidak mengganggu, selama dia tidak gangguan padanya. Malam yuhdits fihi, artinya selama dia tidak menyebut kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang mendatangkan kerusakan. Jadi benar-benar yang duduknya nikah berzikir, anda nak ngeraos, raosan sa bermanfaat, mari kejang. Okay. Akhirnya apa namanya? Itu akan mendapatkan pahala dan ampunan apa doa dari malaikat. Maka oleh karena nikah sila. Okay. Nah, lagi pelungguh yang berada di kampung mesa-mesa ada sunnah, nah berusaha ada yang aru-aru datang menu. Ya, suruh jadi imam, udah pesila dengan sa anu dulu. Dedek maju lamun de napiaran ndak siap. Tapi apa berusaha? Ya jadikan diri pelungguh sebagai kudwah, contoh bagi apa? Kaum muslim. Maka itu sebabnya apa? Sebagai faedah yang kita dapatkan waktu daurah onek kelemak niki, ya. Ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, pelungguh tiang berada dalam kondisi gharib, keterasingan, asing. Ya. Walau kunta wahdak, sekalipun mesa-mesa asing. Asing dalam masalah Nabi, apakah asing awak kita yang asing atau apa kita yang asing? Pemahaman kita yang asing. Asal masalah hebat, apa? Luar biasa. Pemahaman kita yang asing. Dia nak kaca pada, mun awak je pada berdua ima berdua naik selapuan. Okay? Tapi apa? Pelungguh yang asing dengan di tengah-tengah masyarakat. Maka dalam kondisi pelungguh yang asing, maka hendaklah jadikan pelungguh tiang menjadi apa? Orang yang mahbubun. Walaupun asing tetapi disenangi oleh masyarakat. Disenangi oleh semua orang. Kenapa? Karena kita selalu berbuat kebaikan. Karena kita selalu menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Maka itu penting. Penting ini untuk kita jaga. Ada narak dengan raos misal ndek-ndek, ada yang menyebut dengan bagus, begitu ya. Sebagaimana kisah, ada yang membawakan kisah sendiri, kisah Abu Izzi rahimahullah, Ustaz Abu Izzi rahimahullah, hafizahullah. Beliau ketika di kampung di Semarang, beliau apa namanya? Beliau diminta untuk mengisi kajian di suku masjid di Semarang nih, kira gedeng, gobokan. Dan masya Allah, kajian ini ada sebelumnya ada acara dulu. Acara yasinan sama dikiran. Ini ke acaranya. Nah, apa kata beliau? Kapan waktunya? Waktunya pada Isya. Berarti kajian dulu, baru acara. Nih. Apa kata beliau? Udah, selesaikan acaranya dulu, baru kita ngaji. Nah begitu. Jadi kalau mau selesai acaranya zikir yasinan, baru yang datang untuk ngaji. Subhanallah, tetap belum ngaji. Masalah bagaimana apa namanya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sedikit pun dalam kajiannya ini menyinggung dan tenara menyebut hukum ini, tidak ada. Ngaji aja bagaimana kita berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini berjalan kajiannya sampai acara yang tadi ini berubah menjadi apa? Acara kajian doang. Yang tenara acara zikiran, yang tenara acara baca yasin, yang tenara hanya ngaji. Subhanallah. Namun dari dua belah pihak ada yang bertahan harus tetap ngaji dan ada acara. Lagu sebagian ngotot dendek, cukup ngaji doang. Namun di masjid ini kan masyarakat banyak ngepeang, nggih. Akhirnya karena ya bentrok hal seperti ini akhirnya digantilah Ustadz Abu Izzi dengan Ustadz yang lain.
isi kajiannya hanya menjelekkan Ustadz Abu Izzi. Sampai dia bilang bahasa kalimatnya itu apa? Ustadz ini pantas untuk dia apa namanya disembelih kemudian dibuat kepalanya jadi bola. Masyarakat edrikan dan apa dari itu mendengar kalimat dikit. Ini Ustadz ini ngisi kajian atau menjelek-jelekkan, gitu kan? Ya akhirnya apa? Dibela lah beliau. Ini walaupun gorib beliau, tetapi apa? Mahbub, dijaga, dicintai oleh masyarakat banyak. Nah ini maksudnya. Jadi apa? Bagaimana kita walaupun kita asing tapi kita disenangi. Kenapa? Karena kita menjaga syariat Allah, menjaga apa? Hak Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas insyaallah gitu. Nah, maka oleh karena itu sebagai contoh saja. Maka pelunggu tiang usahakan, ya sebelum pelunggu tiang apa namanya berangkat ke masjid, pelunggu tiang dalam kondisi suci, kemudian apa namanya diam di dalam, usahakan juga pagian berangkat, sampunan masbuk terus. Ini waktu ngaji, gorib, mau masbuk doang. La ilaha illallah. Kondisi kita gorib, terasing, nggih malik masbuk. Kan itu doang, masbuk kan serius dengan la ilaha illallah. Bagaimana Allah akan menjadikan hati-hati manusia mencintai pelunggu tiang. Maka itu sebabnya apa? Kita jaga syariat Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ihfazillah yahfazka. Jaga batasan-batasan Allah, Allah pasti akan menjaga kita. Ada nih kan? Ada nggih? Buat nambah cukup. Ada nih. Insyaallah nanti sisanya nggih masih banyak ini. Sisa sunnah-sunnah berangkat ke masjid. Mungkin ada yang belum jelas yang sila. Sedek mantap komar. Gimana, Pak? Dari penjelasan tadi kan Nabi menunggu sampai apa namanya jamaah tiduran. Nah, guys, tunggu. Jadi ini kita melihat yang jadi imam itu harus tekan kan Pak? Nah, guys. Itu hukum asal. Jadi apa? Imam nikah harus dibuatkan rumah, makanya di sini. Buatkan dia imam rumah. Biar bisa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi rumahnya di samping kiri. Ya, makanya kalau pelunggu lihat posisi masjid nih kayak masjid yang dasar, masjid dulu. Yang di Madinah nih ke posisi mimbarnya sebelah kanan. Nah, Nabi rumahnya agak sebelah kiri, belakang sedikit. Kuburan Nabi itu rumahnya beliau. Nah, posisi Nabi mimbar tempat Nabi namanya jelok, nah ya. Ini jelok bahasa itu. Memang hukum asalnya tidak ada jeloknya, cuman sedikit sekitar tanda doang. Nah, ini sebelah sini posisinya. Kemudian kuburan Nabi agak sebelah kiri belakang. Nah, di situ posisi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau mau pelunggu lumbar dikit mau ke Raudhah, jadi harus lewat nih ke dulu. Mau ziarah dulu afwan, mau ziarah kuburan beliau. Beliau pelunggu akan melewati nih ke mimbar tempat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ada mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah kanan. Sebelah kanan dari kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Raudhah di belakang. Ini ke kuburan, ini ke Raudhah. Nah, ini ke kuburan apa nah? Ini ke kuburan, ini ke Raudhah. Ini ke Raudhah berarti ini ke posisi mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumahnya di sini. Jadi beliau melihat apa namanya? Melihat jamaah yang datang, sahabat yang datang, lamun ruwen. Marun sogol, lau masih harus kayak dua aja Aden, angkanya pun. Idza ijtama'u ajjala. Lamun kumpul, jelas kumpul, maka beliau segera. Lamun andeman kumpul, akhir beliau lambat akhirkan. Jadi yang jadi ukuran ini ke imam. Angka ditekanggu kamat lamun imam di datang. Tak boleh, kecuali atas izin imam. Imam jelas dia datang, maka baru kamat. Ya, baru kamat. Angka harus paham nih ke. Ya tidak boleh mendahului imam yang sudah ditetapkan. Menurut imam tetap, maka harus ikuti imam nikah. Nggih. Dek sampuna ngerumun lah kamu nek datang imam.
Pelunggu teh tidak boleh nguruk. Jadi selama pelunggu diam duduk selalu akan didoakan oleh malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma rahmu, Allahumma tub alaihi. Terus didoakan sampai imam datang. Mulai imam datang baru mentelah. Jadi manfaatnya besar. Momot wah jadi napi-napi bergerak-gerak tuh. Napi lagi sampai tak marak pengalaman tiang ampun lagi, pengalaman tiang. Makmum nikah berdiri di selapu jendela tahun muak nganjang. Nganjang ke bed yang nganjang git sering imam. Yo, bed imam datang. La ilaha illallah. Bengak kakak. Nah, ke akhir karena ya maka telah minta agak terlambat sekali. Terlambat nih ke, terlambat. Oh maaf dulu. La ilallah. Ini ke kondisi. Kenapa? Karena nggak paham. Lalu kita paham, ya. Jadi sunnahnya nih ke, syariat nih ke, lamun arah imam tetap maka harus ngikutin imam tetap nih ke. Biar aja datang imam maka mulai sholat. Lagu sapunan sampai di waktu tuh datang. Artinya nih ke anu nggih. Ada ukurannya, buatlah ukur aturan. Imam yang membuat aturan. Mun zuhur 10 menit qomat. Nah gitu ya. Jadi buat pelunggu jadwal jarak antara iqamah dengan adzan dengan iqamah. Buat. Anda zuhur misalkan agak beloan waktu sekedi 15 menit paling tidak. Setelah adzan 15 menit baru qomat. Nggih. Mun maghrib cukup 5 menit. 5 menit cukup karena pendek waktu. Nggih. Isya cukuplah 10 menit. Nggih 10 menit langsung qomat. Nah asar 10 menit. Mun subuh ya jeneng anuan ruwen makmum cuma jeneng anuan sekedi 15 menit 20 menit lah. 20 menit setelah adzan baru qomat. Nggih. Seperti ini ke. Buat aturan jarak antara adzan dengan iqamah. Jadi ke ada yang tetap nggih. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ngirim. Bolehkah yang mulai 5 atau 10 menit sebelum subuh? Oh, nggih. Atau adakah amalan yang lebih afdol ketika menjelang subuh? Gitu ya, nggih. Baik. Pertama, apa namanya salat malam 5 menit sebelum adzan nikah masih ada waktu. Nggih, masih ada waktu. Nah, saran salat malam nikah witir. Nggih. Misalkan mungkin lamun waktu ini karena 5 menit cukup witir 1 rakaat. Cukup. Mungkin lelah lalu ubian ini ke begadang umpama. Namanya begadang kan lu sebab begadang ini kan. Nah, terlambat baru kali 5 menit baru yang pelunggu bangun, nggih, maka boleh salat serakaat witir. Nggih. Dan amalan yang kita lakukan adalah memperbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar dan perbanyak apa? Baca Al-Qur'an. Ya. Itu di antara amal-amal yang kita lakukan setelah salat. Perbanyak istighfar karena waktu nikah dan perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Tidak ada amalan-amalan yang khusus artinya sifatnya amalan zikir-zikir apa zikir khusus yang kita baca yang tenarat ya. Cuma perbanyak istighfar secara umum dan memperbanyak doa. Adapun zikir yang perlu dimaksudkan ya bangun tidur itu amalan. Amalan secara khusus doa bangun tidur dan baca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya perlu berkubangun ya hadap atas baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu intinya di sana. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia apa yang Kau ciptakan. Yang tenara. Okay. Nah di akhir ayat itu Allah sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Jangan okay. Sila Arab masih? Oke. Kondisinya kita pagi itu kan mungkin kita begitu pas salat masjid nggih. Kondisinya ribut misalnya ini macam itu apakah mana dibaik di rumah atau di masjid? Untuk napi salat sunat. Oke. Salat sunat untuk setelah salat
Nah, adapun sholat sunat setelah sholat lebih afdal di rumah. Angka Nabi aran pelunggu begitu selesai sholat wajib berjamaah, zikir sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kemudian keluar. Makin sholat sunat ini gedeng deh. Adapun sholat sunat yang maksud tadi sholat sunat sebelum waktu. Dan kita mengambil keutamaan Nabi, keutamaan ketukul nganti waktu. Aneh. Jadi usahakan sholat sunatnya nikah, sholat sunat ba'diyah terutama usahakan ada peran elek gedeng deh. Kenapa? Karena itu akan lebih ikhlas kita lakukan. Lebih ikhlas kita lakukan. Maka itu sebabnya untuk milih latihan ikhlas, latihan sholat mesa-mesa. Latihan sholat di saat yang tenara serminang pelungguh tiang. Lagu makin anden waktu sholat yang tenara dengan serius temu malas obat ini kekurang ikhlas. Bukti wah. Dia ikhlas wah. Jadi ikhlas nikah yang tolak ukurnya di saat sholat sendirian semangat. Sebagaimana semangat waktu sholat arah serminang pelungguh tiang. Jelas ya? Makanya cara untuk melatih keikhlasan, maka itu sebabnya Nabi SAW sebutkan afdalus shalah ba'dal fariidhah, afdalus shalah fi buyutin fil baiti illa al maktubah kama qala sallallahu. Seabdal salat nikah di rumah, fil manzil, di rumah, kecuali salat wajib. Nggih. Kecuali salat wajib. Mun salat sunat lebih afdal tenggawe elek gedeng. Elek balik. Itu lebih afdal. Nggih. Makin selesai Isya langsung pamitan. Lagu sampunan terlupa salat sunnah elek gedeng. No kadang memang luwih cobaan salat sunnah balik ni ke. Damai terdatang balik gedeng lawan arak doang jadi godaan. Andek tergoda sesebinian. Kanak begoda. Temui la ilaha illallah. Arak doang godaan ke. Akhir nemen temui lupa salat sunnah. La ilaha illallah. Lagu itu ujian, makanya tambah besar ujian cobaannya, tambah besar pahala yang kamu dapatkan. Uli pesila menapiaran duduk dulu, ya pesila melinggi, sila melinggi dulu. Yang tamu seberak, menurut tamu melinggi. Gerah sapi sejam tak sholat sunat ya, pada 5 menit selesai, kan? Ya, sehingga tak curiga lawan temui sangati ngonek. Yaudah ya mensari ya boleh jadi. Nah, harus paling tidak ada mukaddimah dulu. Ada Nabi kalau misalkan agi angkupimu napiaran pesila mobilin seberak sasuna. Karena biasa lamun pejuluk temu ini ke misalkan tokol mutah asik bicara ngeraos ngandut enggak paling main terkaring. Nabi tenduk borong sasuna. Nah nggih. Maka itu sebabnya apa? Usahakan. Baik. Ya, Pak ini banyak. Edak masih? Enggaan. Ibu-ibu edaknya berketuan? Enggak, ketua positif aja. Edak warnanya. Dahulu mata sholat Sunnah. masjid sebagai sholat tapi ada niat sampai berhutang. Oh menu ya, masalah. Yang niatnya tadi mau sholat setelah wudhu, tahu arak sambil apa hutang. Nah, lamun sambilan baru lakukan pada pas tulik. Kalau lamun kebetulan berdaya kaca dengan si caca berhutang nu, ya payah langsung. Ya kebetulan berdaya, dengan sibuk dengan berhutang nu kan, okay. Langsung bayar. Jelas ya? Itu lebih baik. Lagu arah endah itulah itu. Mungkin itu yang paling pengen keberutang. Kalau termasuk setiap langkah. Iya, masuk kita. Yang penting syaratnya wudu dan niat utamanya adalah sholat. Adapun baru kebetulan berdait, nah itu adalah apa namanya? Tidak makan merusak niat utamanya. D dan CD. Kecuali lamun makin selesai wudu, arak niat si lain. Ya, ada niat lain. Ya, kalau telah juga baris, baru berangkat, wudu malik, baru berangkat. Wudu lebar batul, walaupun belum batal. Tajdid,
memperbaharui wudu dan perbaiki niat agar terhitung langkah-langkah kita. Ya. Angka dede pikiran ngutang, bayar utang dulu kan. Memang harus utang bayar, harus dibayar utang itu. Apalagi lalu telunjuk masjid sampai lalu berutang. La ilaha illallah. Ini kebahaya deh kan. Juk masjid sambil keberutang. Nah, ya, maka oleh karena ini kita berusaha ya. Kita yang sudah punya utang, yang mudah-mudahan Allah mudahkan membayarnya. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua. Baik, sila. Ara masih? Enggak. Menurut cukup, Bang. Barakallahu fikum. Semoga jelas nggih. Insyaallah lewat lanjutan Malik. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dan berdatang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru dari yang pribadi wallahu taala a'la wa ala. Wassallallahu Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.